ada permintaan dari Pak Anwar untuk untuk bisa mengisi guest lecture ini ya. Maksudnya bagaimana saya bisa men-sharing experience dari apa yang akan dihadapi teman-teman ke depan gitu. Dan saya juga sempat mengikuti program Kampus Merdeka. Saya pengen tahu seperti apa sih. Ternyata itu adalah menguntungkan kedua pihak ya. Jadi perusahaan diuntungkan, kemudian kampus universitas juga diuntungkan, di mana nanti teman-teman kalau ikut Kampus Merdeka itu saya sempat melihat program-program yang diadakan oleh perusahaan itu, pasti mereka meminta kepada adik-adik nanti di magang itu ikut dalam proses improvement gitu, bisnis proses improvement. Kenapa? Karena itulah hari-hari yang dihadapi oleh perusahaan itu, bagaimana mereka bisa survive dan juga bagaimana mereka bisa growth gitu. Nah, sehingga skill business improvement ini adalah center dari semua skill kita di masa depan gitu. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya mulai saja. Selamat siang adik-adik semua. Jadi siang ini saya diminta Pak Anwar untuk memberikan sharing ya, experience implementasi daripada Lean Six Sigma gitu. Maka di sini saya beri judulnya Lean Six Sigma Awareness. Nah, di sini Lean Six Sigma Awareness ini adalah sebenarnya kalau suatu perusahaan itu mendeploy atau mengimplementasi Lean Six Sigma secara keseluruhan di perusahaannya, nah itu semua karyawan itu harus dapat Lean Six Sigma Awareness ini. Nah, di sini jadi tadi udah dilalui oleh agenda training yang akan saya sampaikan siang ini, kira-kira seperti ini. Tadi sudah sudah diperkenalkan oleh Pak Anwar. Nah, kemudian dari situ kita akan masuk ke what is quality, jadi sesuai apa yang sedang dipelajari saat ini di semester ini. Nah, kemudian nanti kita akan lihat proses improvement and quality method gitu. Jadi metode untuk proses improvement dan quality sangat banyak gitu. Jadi kita akan lihat nanti. Kemudian kita juga akan belajar Lean concept. Kemudian apa itu Six Sigma. Nah, kemudian juga historinya dari Six Sigma itu. Kemudian Six Sigma di Mac itu sendiri, mungkin kalau udah belajar nanti kita kita refresh saja sedikit. Nah, kemudian terakhir adalah kenapa Lean dan Six Sigma itu dikombin gitu, dijadikan menjadi satu, diintegrasikan. Nanti kita akan lihat. Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan benefit yang lebih banyak dengan menggunakan berbagai metodologi untuk diintegrasikan atau dikombin. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini mungkin kita semua udah tahu, kalau zaman dulu kita mungkin melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu memakan perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, tapi sekarang dunianya berbeda gitu. Nah, sekarang adalah perusahaan yang cepat itu akan memakan perusahaan yang lambat. Nah, di sini yang maksud yang lambat di sini adalah lambat beradaptasi gitu. Jadi kalau walaupun perusahaannya besar tapi dia cepat beradaptasi, dia akan bisa survive gitu. Tapi kalau perusahaan baik itu kecil maupun besar, kalau dia lambat beradaptasi, maka dia akan mati sendiri. Kira-kira itulah. Nah, ini yang dihadapi oleh semua perusahaan saat ini. Jadi perlombaan itu sudah dimulai. Nah, apalagi dengan kondisi COVID ini memperparah lagi, kalau perusahaan itu nggak siap untuk beradaptasi, nah mereka akan tertinggal gitu. Mungkin lama-lama bisa bangkrut. Tapi kita bisa lihat bagaimana perusahaan yang cepat beradaptasi, mereka bisa survive gitu. Survive di saat ini. Nah, di saat biasanya perusahaan itu melihat perusahaan itu bagus atau tidak, itu akan dilihat dalam kondisi krisis ini. Nah, kalau dalam kondisi krisis ini mereka bisa melewati, berarti kita bisa melihat bahwa manajemen perusahaan itu bagus gitu. Nah, tapi kalau banyak yang tumbang, kita bisa lihatlah seperti apa. Nah, di sini saya buka dulu dari survei ya. Jadi ini survei dari American Productivity and Quality Center. Jadi mereka mensurvei dari semua pelaku proses performance management di seluruh dunia, dari seluruh perusahaan, baik di seluruh industri. Nah, di sini mereka melakukan survei dari para pelaku di corporate ini, di perusahaan ini, apa sih yang menjadi topik area prioritas dari mereka gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bisnis proses manajemen itu adalah menjadi topik priority yang paling tinggi. Nah, kemudian dari situ baru continuous improvement, kemudian data and analytic. Nah, sekarang dengan digitalisasi ini sangat penting sekali. Kemudian measurement.
Jadi measurement ini setelah mereka punya bisnis proses, bagaimana mengukur dari proses itu, bagaimana mengukur dari sub-sub prosesnya. Nah, itulah yang menjadi topik priority daripada uh, para pelaku di industri saat ini. Nah, walaupun ada juga yang lain seperti project management, strategic planning, dan benchmarking, tapi mereka lihat yang priority itu adalah dari keempat ini terutama ya. Kenapa? Karena keempat ini akan membawa mereka bisa beradaptasi dengan kondisi apapun gitu. Nah, seperti bisnis proses manajemen, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan akuisisi gitu ya, atau mereka strateginya masuk ke hulu, masuk ke hilir, nah itu kan menambah bisnis proses. Nah, kalau mereka nggak bagus di situ, atau banyak juga perusahaan sekarang melakukan transformasi digital gitu, teknologi. Tapi kadang-kadang perusahaan itu tertinggal dari sisi proses dan people-nya. Makanya ini menjadi topik yang sangat menarik. Dari sudah beberapa tahun ini selalu ini jadi teratas itu buat perusahaan di seluruh dunia. Nah, di sini kita akan coba bedah satu persatu ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa continuous improvement itu adalah center daripada business process management. Jadi maka kita lihat tadi business process management sama continuous improvement itu tidak bisa dipisahkan karena continuous improvement itu adalah centernya business process management dan juga data and analytic nih sama measurement akan membantu bagaimana proses itu bisa diimprove. Nah, jadi business process management itu adalah kumpulan metode, teknik, dan alat untuk mengidentifikasi, menemukan, menganalisis, mendesain ulang, melaksanakan, dan memonitor proses bisnis untuk bagaimana mengoptimalkan kinerjanya. Nah, itu kan para pelaku proses manajemen itu selalu melihat setelah mereka melakukan strategi, kemudian dibikin inisiatif, action plan, mungkin dibuat KPI-nya, measurement-nya, kemudian dibikin target. Nah, ketika itu dieksekusi, nah terlihat ada gap ya, ternyata gapnya kok masih jauh dari target. Nah, itu yang mereka coba analisa proses tersebut melalui project-project continuous improvement, bagaimana caranya target-target itu bisa dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi continuous improvement ini center daripada semua skill kita seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tadi, kita bedah satu persatu ya. Jadi kalau di business process management tadi ada 4 kan, yang nomor 1 kan business process management. Apa sih top 3 challenge mereka gitu dari semua perusahaan ini atau industri ya. Nah, ternyata challenge mereka itu adalah mendefinisikan dan memapping end-to-end proses. Itu yang paling challenge buat mereka. Kenapa? Karena perusahaan ini kan selalu berkembang. Nah, sehingga prosesnya selalu berubah. Nah, kemudian di situ mereka harus melihat bagaimana end-to-end bisnis proses ini bisa digambarkan, biar bisa dilihat semua orang gitu. Nah, karena sering orang melihat, terutama mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan saat ini tuh masih silo. Jadi kalau mereka melakukan continuous improvement, ya di departemen aja gitu, departemen mereka. Tapi mereka nggak lihat end-to-end prosesnya, siapa saja stakeholder-nya gitu. Nah, setelah mapping end-to-end, challenge yang lain lagi adalah memilih KPI yang cocok buat proses tersebut itu. Nah, itu juga challenge. Nah, kemudian bagaimana meng-establish proses governance structure. Nah, itu adalah top challenge dari business process management. Nah, kalau kita lihat dari continuous improvement, nah di sini yang menjadi challenge buat mereka adalah bagaimana mengidentify, memprioritize, dan menseleksi improvement opportunity. Maksudnya area mana sih yang harus saya improve gitu. Nah, itu masih banyak perusahaan yang mendapatkan challenges di sini. Bisa jadi mereka belum menerapkan konsep manajemen seperti balance scorecard gitu ya, atau di balance scorecard itu kan kita diajar bagaimana mulai dari develop, monitor, eksekusi strategi melalui kita harus punya dashboard gitu. Nah, kalau perusahaan yang bagus biasanya mereka udah punya dashboard. Jadi kalau mereka dari dashboard itu terlihat ada KPI mereka yang merah, nah itu dengan mudah mereka mengidentifikasi, menyeleksi project untuk dilakukan project improvement. Nah, kemudian yang kedua di dalam continuous improvement, ini dihadapi oleh semua perusahaan di dunia adalah bagaimana meng-create continuous improvement culture gitu. Nah, jadi dalam kita menerapkan contoh seperti Lean Six Sigma ini, kita nggak hanya memperbaiki proses, tapi di sini adalah bagaimana membuat culture baru ada di dalam perusahaan itu gitu.
Nah, bagaimana membuat ada leader-leader baru yang bisa berpikir dengan lebih komprehensif. Nah, kemudian setelah itu baru yang ketiga, bagaimana mengalign effort dari project-project yang ada di seluruh perusahaan itu align kepada strategi. Nah, itulah kira-kira yang mereka hadapi, yang mungkin sama di Indonesia pasti mengalami hal yang sama. Nah, di sini kita lihat dari 3 tahun terakhir, selalu creating continuous improvement culture itu menjadi top priority gitu. Nah, di sini kita lihat kenapa itu selalu menjadi top priority, ya karena dalam kita membangun culture ini kan butuh ada komitmen dari leader gitu. Nah, kalau leadernya komit, nah itu biasanya culture itu bisa terbentuk. Nah, cuma kadang-kadang di dalam perusahaan di Indonesia ini kan ada swasta, ada BUMN. Nah, itu biasanya direksinya kan berganti-ganti itu. Nah, di sini kalau di level tengahnya nggak kuat memegang culture ini, nah itu bisa berubah-ubah gitu. Tadinya jadi fokus, kemudian setelah itu dilupakan. Nah, kemudian dari sisi measurement, ini masalah bagaimana mengukur bisnis proses itu. Nah, di sini challenges-nya adalah bagaimana mengidentify, membalance bahwa KPI itu ada yang leading, ada yang lagging. Nah, lagging ini maksudnya leading ini kalau dijalankan dengan bagus akan membuat laggingnya adalah lebih bagus. Nah, contoh seperti ini analoginya ya. Jadi kalau lagging indikator itu misalnya berat badan kita. Nah, berat badan kita nih kita mau targetkan mau turun nih dari 70 ke 65. Nah, itu lagging indikator. Apa leading indikatornya supaya lagging indikator ini bisa berhasil atau penurunan berat badan ini bisa berhasil? Nah, berarti leading indikatornya adalah pertama kita melakukan olahraga. Nah, olahraga pun harus kita ukur berapa jam per hari atau berapa jam per minggu atau berapa kali seminggu. Kemudian bagaimana selain itu kita diet makan dengan teratur, nggak berlebihan. Nah, itu adalah contoh-contoh leading indikator. Jadi kalau kita melakukan olahraga dengan rutin, kita makan tidak berlebihan, diet, maka penurunan berat badan itu akan tercapai. Nah, sama juga di dalam perusahaan, mereka punya lagging indikator dan leading indikator. Nah, biasanya lagging indikatornya adalah finansial yang sudah berlalu gitu, sudah terjadi. Nah, kalau leading ini bisa dikontrol. Leading inilah yang harus dikontrol dalam bisnis proses hari-hari. Bagaimana secara cepat setiap hari itu selalu dimonitor. Kalau ada dalam target sehari nggak tercapai, langsung dicari root cause-nya apa, solusinya apa, langsung di action. Jadi nggak menunggu sampai 1 quarter atau 1 bulan baru dilakukan action. Tapi bagaimana tiap hari itu bisa dimonitor. Nah, kemudian bagaimana juga membalas antara KPI yang finansial dan non-finansial. Nah, kemudian bagaimana menggunakan KPI yang konsisten di seluruh bisnis unit. Nah, dulu kita banyak melihat, mungkin saya juga punya pengalaman dulu, di setiap bisnis unit punya KPI yang namanya berbeda-beda, tapi kadang-kadang maksudnya sama. Nah, itu perlu diseragamkan di seluruh perusahaan supaya semuanya tidak terlalu banyak yang dimonitor membuat orang bingung. Nah, yang terakhir baru kita masuk ke data and analytics. Nah, di sini adalah bagaimana mengestablish culture of data-driven decision making. Nah, kita akan melihat nanti apa sih bedanya si traditional leader dan Lean Six Sigma leader itu di mana. Nah, biasanya di sini. Nah, bagaimana kita sebagai leader itu ngambil decision making itu dari data dan fakta gitu. Nah, kemudian dari situ juga bagaimana membangun roadmap, bagaimana menggunakan analitik ini, bagaimana mengolah big data ini. Nah, ini yang challenging buat semua perusahaan saat ini, dan bagaimana kita bisa mengcombine business acumen with analitik untuk mendapatkan insight yang baru. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian dari sini kita lihat juga, ternyata memang established culture of database decision making ini juga menjadi topik teratas terus gitu. Nah, ini kita akan lihat nanti apa kaitannya dengan Lean Six Sigma, ya karena Lean Six Sigma itu akan membantu membuat challenging ini bisa diatasi gitu. Nah, pertama tadi adalah creating continuous improvement culture. Nah, di sini dengan kita mempunyai skill Lean Six Sigma ataupun continuous improvement secara general ya, dan ini akan bisa dibentuk gitu. Nah, kemudian bagaimana culture database decision making ini bisa dibentuk?
Nah, ini dengan kita implementasi Six Sigma itu akan bisa terbentuk. Karena dalam Six Sigma itu itu semuanya berdasarkan data dan fakta, semuanya berdasarkan data gitu. Nah, kalau para pelaku atau para leader ini atau para manajemen di perusahaan selalu menggunakan data dan fakta, nah sehingga culture ini akan terbentuk, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebagai pembukaan saja bahwa inilah sebenarnya yang dihadapi bukan hanya dari setahun dua tahun kemarin, dari bertahun-tahun dulu ini yang selalu dihadapi oleh perusahaan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita dari survei EPQC juga, jadi skill set for the future itu seperti apa? Nah, ini buat adik-adik sangat penting. Mungkin pernah juga melihat dari World Economic Forum ya, ini hampir sama. Top 5 skill set yang harus kita develop untuk menjadi leader di masa depan. Pertama adalah advanced analytic gitu. Advanced analytic. Nah, ini di Six Sigma kita akan banyak belajar, nah, apalagi teman-teman ini kan jurusan statistik ya. Jadi Six Sigma itu kita akan belajar dari basic statistik sampai ke advanced statistik gitu. Nah, kemudian mengenai change management, ya karena dalam Lean Six Sigma itu kita adalah sebagai leader daripada project improvement. Nah, di situ kita perlu menguasai change management ya, bagaimana kita strategi kita untuk membawa tim kita ini bisa berhasil dalam proyeknya, dan kita harus mengelola change management dalam proyek tersebut. Nah, mungkin nanti tidak hanya di dalam proyek, tapi di dalam corporate atau company keseluruhan gitu. Nah, misalnya dalam melakukan transformasi. Nah, melakukan transformasi itu juga melakukan change management, tapi dalam bentuk yang lebih luas, lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah itu data management. Nah, ini bagaimana kita mengelola data. Nah, ini dulu saya alami dulu di waktu kita memulai deployment Lean Six Sigma ini 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2002. Nah, itu ketika kita sebagai seorang Six Sigma di Make Black Belt, ketika mengerjakan project, ternyata datanya nggak bagus gitu, nggak valid. Nah, maka di situ kita mencoba memberikan awareness kepada orang-orang yang berhubungan dengan input data supaya mereka menginput dengan benar, karena data itu akan digunakan sebagai analitik gitu. Nah, kemudian juga nanti project management ya otomatis, karena dalam project itu kita punya planning kapan di masing-masing fase ini harus selesai. Nah, itu kita harus kelola juga. Nah, kemudian juga problem solving. Nah, problem solving otomatis nanti dalam Lean Six Sigma itu akan banyak tool-tool yang bisa kita pakai bagaimana kita men-solve daripada problem. Nah, itu sebagai pembuka saja. Jadi apa yang terjadi di industri secara global saat ini, hampir semua negara itu sama lah di semua perusahaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke quality. Nah, apa itu dimaksud dengan quality? Ya mungkin teman-teman udah belajar juga. Jadi quality itu didefinisikan sebagai tingkat keseragaman dan ketergantungan dapat diprediksi gitu. Jadi kalau kita lihat dulu mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih bedanya TQM dan Six Sigma gitu. Nah, ini kita bisa melihat kalau TQM ini kan berasal dari Jepang ya, kalau Six Sigma dari Amerika. Nah, tapi TQM ini lebih dulu dijalankan dengan baik sebelum adanya Six Sigma. Nah, Six Sigma itu hanya mencoba mengembangkan lagi TQM ini menjadi lebih komprehensif. Jadi prinsip-prinsip TQM itu tetap ada dalam Six Sigma karena semua metode continuous improvement selalu basicnya selalu dari ke Deming ini ya, PDCA itu. Jadi plan, do, check, action. Jadi TQM Six Sigma itu sama. Mereka basicnya tetap plan, do, check, action. Nah, kalau TQM itu fokusnya ke general improvement, menggunakan collaborative culture approach pada problem. Nah, Six Sigma bedanya dia lebih ke more statistical, lebih ke data driven gitu. Jadi kalau di TQM mungkin statistiknya cuma basic, tapi kalau di Six Sigma itu advance statistiknya. Karena kenapa? Karena problem yang akan di solve itu kompleksitasnya tinggi gitu ya. Nah, kemudian TQM ini emphasis pada increase performance level. Nah, beda dengan Six Sigma. Kalau Six Sigma stress pada acceptance requirement dan minimum standar yang diminta oleh customer. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, TQM ini hanya
fokusnya bagaimana memenuhi set daripada yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, lebih banyak ke internal gitu ya. Nah, kalau Six Sigma ini dua-duanya, selain dari internal, dia paling penting dia adalah dari customer. Jadi Six Sigma ini melakukan project selalu mulai dari voice of customer. Apa nih yang diinginkan oleh customer? Apa yang dikomplain sama customer? Maka projectnya bisa mulai dari customer gitu. Nah, kalau TQM tidak membutuhkan full-time dedication untuk mensupport quality management process. Nah, kalau di Six Sigma itu membutuhkan certified profesional di Six Sigma teknik gitu. Karena tekniknya cukup banyak yang dipelajari, nah makanya dia perlu sertifikasi. Nah, tapi kalau TQM ini kan lebih common sense gitu ya, mau tool-toolnya. Tapi kalau Six Sigma ini udah lebih advance, jadi butuh sertifikasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan Six Sigma approach ini lebih holistik gitu. Dia lebih holistik, atau secara analoginya TQM itu lebih banyak bottom up ya. Semua orang di frontliner atau di workshop maupun di manufacturing plant, mereka ada punya departemen mereka melakukan improvement. Nah, kalau si Sigma ini dia top down, dia mulai dari strategi corporate gitu. Dari strategi corporate kemudian di cascade ke strategi itu ke business unit. Nah, business unit ini menjalankan mengeksekusinya. Nah, ketika itu belum tercapai, nah di Six Sigma metodologi itu akan berfungsi untuk membuat bagaimana target-target itu tercapai. Nah, kemudian di sini kita dalam quality management kita sudah kenal juga ya ISO 9215 dan Lean Six Sigma. Apa sih main difference-nya? Kemudian nanti mereka juga saling mensupport gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di ISO 9001 itu tanggung jawab daripada ISO 9001 itu kalau yang 2008 kan ada namanya manajemen representatif ya. Nah, tapi itu sekarang dihilangkan karena kalau sekarang tuh yang harus accountable terhadap quality itu ya adalah puncak pimpinan organisasi gitu. Nah, kemudian di situ tidak ada organisasi yang mencakup tugas-tugas khusus, tapi kalau di Six Sigma itu ada Six Sigma Champion, ada sponsor, project sponsor, process owner, master black belt, green sampai yellow sampai white gitu ya. Nah, di sini kalau di ISO tidak ada persyaratan kompetensi, nah tapi kalau di Six Sigma itu ada. Jadi trainingnya itu ada structure gitu ya, ada mulai dari white belt, ada juga perusahaan mulai dari yellow belt, green belt, black belt gitu sampai master black belt. Nah, kemudian kalau di ISO tidak ada tuh namanya ditanya kalau kita ikut ISO, biasanya auditor nggak akan tanya berapa nih benefit yang sudah didapat dari penerapan ISO. Tapi kalau dalam Six Sigma itu setiap project itu akan di-estimate berapa benefit, baik itu secara dari revenue maupun profit yang bisa atau cost yang bisa dikurangi. Nah, kemudian juga kalau di ISO itu ada informasi dokumen yang wajib harus dilakukan. Nah, di Six Sigma nggak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi Lean Six Sigma dan ISO 9001 ini linkage-nya sangat kuat gitu. Nah, kalau kita belajar ISO, itu cuma mengatur klausul-klausul, tapi mereka tidak menyiapkan banyak tool gitu. Nah, tool-tool yang ada di Lean Six Sigma inilah yang bisa mendorong ISO 9001 ini atau quality management ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah kira-kira kaitannya kenapa banyak perusahaan-perusahaan itu apapun metode-metode itu mereka coba integrasikan supaya saling sinergi gitu, bisa saling mendukung sehingga mendapatkan benefit yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali tool-tool yang ada di dalam Lean Six Sigma ini. Jadi kalau kita pelajari di Lean Six Sigma, kalau di TQM itu mereka ada punya metode quality control circle gitu ya, 8 langkah 7 tool gitu. Nah, kalau di Lean Six Sigma ini tool yang akan kita pelajari adalah 100. Jadi kalau misalnya kita udah menjalankan TQM, nah untuk menuju Six Sigma udah lebih mudah karena sebagian tool itu udah dipelajari dalam TQM. Kira-kira seperti itu. Pak Anwar nih kita mau tanya jawab dulu atau ada sessionnya nanti? Mungkin dibuka sesi nanti aja Pak Dawera. Ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Ya.
Nah, kira-kira itulah mengenai quality management. Nah, sekarang kita masuk ke method nih. Apa sih metode-metode untuk melakukan proses improvement dan quality itu? Nah, di sini kita coba lihat dulu definisi berdasarkan American Society for Quality ya. Jadi continuous improvement itu adalah peningkatan yang berkelanjutan dari produk, layanan atau proses melalui perbaikan bertahap atau incremental maupun melalui inovasi. Jadi dalam Lean Six Sigma itu ada dua metode. Nah, kalau kita memperbaiki proses produk layanan yang ada saat ini, itu pakai DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Tapi kalau pengen inovasi, nah itu pakai Design for Six Sigma. Jadi ada dua. Nah, di sini apa sih tujuannya? Kita belajar continuous improvement ini, atau seorang student ataupun karyawan nanti profesional. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita bekerja, the way we work gitu ya, bagaimana bekerja dengan orang lain, mendeteksi masalah, memecahkan masalah, menetapkan tujuan dan mencapainya, dan juga mencoba pendekatan-pendekatan baru untuk mencapai target-target kita tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat metode proses improvement dan quality itu sangat banyak gitu. Jadi kita bisa lihat mulai dari PDCA, Gemba Walk, Equis, 5W, 5S, Rapid Improvement Workshop, Lean Manufacturing, Agile, Scrum, Value Stream Mapping, Total Productive Maintenance, Total Quality Management, Robotic Process Automation, banyak lah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari semua ini mana sih yang paling bagus? Ya semuanya bagus gitu. Tapi sekarang bagaimana kita memilih yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini gitu. Nah, misalnya kalau suatu perusahaan pengen implementasi langsung Lean dan Six Sigma, tapi kalau quality datanya masih amburadul, ya lebih bagus jalankan Lean dulu. Karena kalau Six Sigma itu butuh data yang berkualitas supaya kita mendapatkan input yang bagus gitu ya. Jadi kalau data yang nggak berkualitas ya sama dengan garbage in, garbage out gitu. Jadi itu akan menjadi waste juga. Kita mengerjakan project tapi impact-nya nggak besar. Dari sini kita lihat kenapa perusahaan-perusahaan besar itu atau perusahaan global, mereka itu mengumpulkan semua metode ini, nah itu dikemas menjadi namanya production system. Maka kita kenal dengan Toyota Production System, Kuehne+Nagel Production System, Caterpillar Production System, Boeing Production System. Nah itu semuanya terdiri dari banyak metode yang ada dalam sistem tersebut. Jadi mereka menerapkan ini adalah production system kita. Di dalam production operation kita menggunakan metode-metode ini. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kemarin sempat diperdebatkan bagus mana sih Toyota Production System atau Tesla Production System. Nah, dua-duanya bagus gitu. Tapi bagaimana kita mengcombine. Nah, karena kalau kita lihat mungkin orang dengan melihat Tesla ya, seolah-olah si Toyota itu tertinggal. Tidak gitu. Karena Toyota pun juga menerapkan membuat mobil listrik juga. Mungkin cara dia yang berbeda. Tapi kita jangan melihat ini bagus atau tidak, tapi bagaimana dua-duanya kita kombinasikan. Ada yang bagus di sini, ada yang bagus ini, kita kombinasikan sehingga benefitnya akan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita fokus dulu ke Lean Six Sigma. Nah, di sini kalau kita lihat comparison problem solving process, jadi kalau kita dari berbagai metode tadi ini kita ambil beberapa saja. Nah, ini konsepnya tetap kembali ke Deming PDCA gitu, Plan, Do, Check, Action. Nah, mungkin di TQM dengan 8 step itu, nah itu ada kandungan Plan, Do, Check, Action juga. Nah, kalau di Six Sigma sama ada Plan, Do, Check, Action juga, tapi mungkin di sini dia dalam bentuk masih di make gitu ya, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Nah, di dalam Six Sigma ini, practical problem itu, jadi problem yang ada di dalam perusahaan itu di-convert dulu menjadi statistical atau analytical problem. Bagaimana kita raw data yang kita ambil dari proses kita itu kita display, kita kita display, kemudian kita analitik, kita lakukan analisa terhadap masalah tersebut. Nah, setelah itu baru kita convert menjadi statistical solution. Jadi kalau kita udah dapat root cause, nah root cause ini harus kita validasi lagi. Kita verifikasi dengan statistical tool juga. Maka kita
dapat statistical solution. Jadi kita benar-benar dapat root cause yang benar sehingga solusinya juga lebih benar juga. Nah, sehingga menjadi tactical solution gitu. Nah, ini semuanya di dalam fase ini, semua statistik tool itu berperan gitu di masing-masing fase. Maksudnya di masing fase ini statistik tool apa yang kita pakai dari define sampai control. Nah, di sini kita akan lihat, nah kemudian juga ada MBF 8D, ya konsepnya sama semua. Yang penting ini hanya sebagai tool, yang penting adalah bagaimana orang yang menggunakan tool-tool tersebut itu yang sangat penting. Nah, jadi improvement itu menjadi center, jadi the most important skill untuk kita survive di jangka panjang gitu. Jadi improvement harus dilakukan atau innovation harus dilakukan secara terus-menerus supaya kita survive di long term. Nah, sama juga kita sebagai individu, apakah sebagai student, apakah sebagai profesional nanti, ya kita harus selalu melakukan improvement, harus selalu melakukan innovation atau belajar hal-hal yang baru supaya kita tetap survei di jangka panjang sebagai profesional gitu ya. Nah, sehingga improvement skill itu akan didapat apabila skill itu diterapkan secara berulang-ulang. Nah, makanya dalam Lean Six Sigma itu setelah kita belajar, nah biasa kita langsung disuruh mengerjakan project. Jadi metode itu langsung kita praktekkan. Kemudian kalau selesai dengan satu project, kerjakan lagi project yang lain, kerjakan lagi project yang lain. Nah, selama-lama itu jadi mindset kita sudah menjadi DNA. Lean Six Sigma itu lama-lama akan menjadi DNA kita. Jadi cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bekerja, nah kira-kira seperti itu. Nah, makanya ini salah satu contoh ya kalau kita lihat di dalam misalnya Caterpillar Production System gitu. Nah, ini adalah bagian dari Caterpillar Quality Management System. Jadi Caterpillar Quality Management System itu, nah mereka ini kan sama dengan otomotif ya, karena mereka juga membuat sifatnya sama dengan dunia industri otomotif. Nah, di sini mereka mempunyai banyak sistem-sistem gitu ya. Ada Caterpillar Product Development System, jadi bagaimana mendevelop produk itu dari baru, kemudian mengujinya, kemudian sampai mengetesnya sehingga mendapatkan quality yang bagus. Nah, di samping itu juga ada Caterpillar Production System, bagaimana operation mereka ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu bagaimana prosesnya one piece flow, tidak ada bottleneck, tidak ada waste. Nah, itu mereka gunakan Caterpillar System. Nah, kemudian ada juga continuous product dan process improvement. Nah, makanya mereka selalu menggunakan proses improvement, ya karena kebutuhan customer itu dari waktu ke waktu berbeda. Jadi kalau dulu mungkin mereka menggunakan genset gitu ya, genset yang menggunakan fuel gitu ya. Nah, sekarang kan semuanya banyak negara masuk ke energi terbarukan. Nah, mereka juga merubah produknya. Jadi mereka mencoba merubah produk, menjual solar cell gitu, solar cell sebagai untuk membangkit energi. Nah, itu dilakukan dengan ada namanya continuous product dan process improvement. Jadi mereka membaca keinginan dari market, keinginan dari customer, keinginan dari industri. Nah, dari situ mereka develop apa nih produk yang benar-benar cocok di masa depan. Nah, itu dari 5-10 tahun sebelum itu dibutuhkan, mereka udah pikirkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam suatu perusahaan yang cukup besar ini, mereka juga punya sistem yang cukup lengkap gitu ya. Nah, sehingga mereka punya bagaimana produk-produk itu, reliability produk mereka itu bisa terjaga dari waktu ke waktu, karena mereka harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang itu secara singkat mengenai continuous improvement dan quality method. Nah, sekarang kita masuk ke Lean dulu, ke Lean concept. Nah, di sini saya putar video dulu mengenai Lean concept ini. Jadi kita akan melihat, mungkin teman-teman kenal ya dengan Ford ya. Dulu Ford itu perusahaan mobil terbesar di Amerika. Nah, dari mana sih datangnya dia membuat assembly line gitu. Nah, sebelumnya dia bekerja secara batch gitu ya. Nah, sekarang dia belajar dari industri lain. Nah, di sini kita akan lihat nanti dia belajar ke industri pemotongan sapi gitu ya, pemotongan hewan. Kok
industri pemotongan hewan ini kok bisa efisien seperti ini nih? Bisa nggak nih saya terapkan di industri saya? Nah, mari kita lihat video berikut ini. 100 years ago, on October 1913, Henry Ford introduced one of history's great inventions, the assembly line. It transformed industry worldwide. And the mass-produced Model T helped create the American middle class. Dean Reynolds went to Ford's original plant in Detroit to learn more. The assembly line has always been an impressive mix of man and machine. What it looks like now is a far cry from a century ago when Henry Ford first embraced the idea, one that wound up turning America into an industrial powerhouse with a thriving middle class. Bill Ford is executive chairman of Ford Motor Company and the great-grandson of Henry. Well, he had visited the meatpacking business in Illinois, and he saw there that the people were stationary and the product was moved to them. And he thought, well, why can't I apply that same principle to the car industry? So that's really where he got the innovation for it. Until Ford's stroke of genius, his automobiles were basically custom-made trophies for the wealthy. That changed. The assembly line did two things. One is it gave mobility to the average American, and the other is the employment in the plants helped create the middle class. The process itself has aged well and continues to improve. To build a quality car, you have to be able to have your operator be able to do it efficiently and to do it injury-free. Allison Stevens is a technical specialist at Ford's Ergonomic Lab. Okay. And you now are seeing 3D, and you are inside the computer looking at the design of one of our vehicles. She showed us how, with 3D animation, she and her team can approximate an assembly line in the quiet of their office, testing parts and designs without the need to build an actual model. You're seeing every fastener, every hole, every bend in the metal. This virtual trial and error can tell Ford whether bolts turn, tires fit, or antennas are within reach to maximize efficiency up and down the actual line. Bill Ford likes that kind of thinking. The assembly line's changed a lot in 100 years. It's still an assembly line, and that to me is really remarkable. The proof of that can be seen in car after car after car. For CBS This Morning Saturday, Dean Reynolds, Detroit. It's remarkable how much kira-kira has itulah. changed, but Jadi setiap industri itu pasti mereka akan belajar dari industri lain gitu. Jadi apa yang mereka bisa terapkan nih di contoh-contoh di industri lain itu di tempat mereka. Kalau mereka lihat tuh menjadi bagus. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan daripada orang Toyota gitu ya. Jadi Ford itu karena Amerika itu penduduknya banyak, mereka bisa memproduksi mobil dalam jutaan gitu. Nah, kemudian Ford itu juga terkenal dengan dulu mereka buat cuma satu model dan warnanya hitam semua, sehingga sangat efisien gitu. Nah, sementara Jepang habis Perang Dunia Kedua kan mereka hancur negaranya, mereka mulai membangun. Nah, ini gimana nih mereka berpikir bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan mobil Amerika. Nah, maka disinilah lahirnya Toyota Production System. Nanti salah satu tool yang kita kenal itu Single Minutes Action Dice. Jadi bagaimana Toyota ini nggak bisa hanya memproduksi satu model atau satu warna, mereka harus membuat model banyak model dan juga banyak warna karena kebutuhan masyarakatnya beda. Nah, ini sangat challenging sekali. Nah, kemudian sama juga dengan General Motor, mungkin mereka masih menggunakan cara yang berbeda ya dengan Ford. Nah, mereka jalan dengan produknya mereka sendiri. Tapi yang menarik di sini adalah Toyota. Jadi ketika Toyota bangkit itu, maka dia kenapa Dr. Deming itu ke Jepang untuk membantu bagaimana Jepang ini atau Toyota ini bangkit. Nah, di sini kita lihat, jadi definisi Lean itu, jadi Lean adalah filosofi perbaikan yang berfokus pada pengurangan dan menghilangkan waste daripada proses kita. Jadi di sini adalah dengan menghilangkan waste ini dan membuat standarisasi dan membuat aliran kerja itu flow ya, nggak ada bottleneck. Nah, sehingga bisa berakibat kepada pengurangan lead time, peningkatan customer value, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional dan
dan terakhir adalah yang paling penting employee satisfaction. Jadi karyawan itu semakin mudah, semakin nyaman dia bekerja gitu. Nah, di sini kalau kita lihat evolusi dari Lean itu sendiri, kita bisa melihat sejak Edward Deming ya, di sini membantu Jepang untuk meningkat dalam hal quality. Maka Edward Deming terkenal dengan metode Plan, Do, Check, Action. Nah, itulah awal dari semua metode continuous improvement yang ada saat ini. Nah, kemudian juga Taiichi Ohno setelah belajar mengenai production system. Nah, di sini dia membuat ada metode 7 ways, ada just in time, ada flow. Nah, kemudian tahun 90 John Womack. Nah, di sini bagaimana dia juga membuat bagaimana Lean itu menjadi suatu mesin yang bisa merubah dunia gitu. Nah, kemudian istilah Lean itu sendiri baru diperkenalkan oleh John Krafcik tahun 98. Jadi dalam suatu artikel dia, disitulah istilah Lean itu dimulai gitu. Jadi sebenarnya Lean ini juga sama dengan Kaizen, bagaimana melakukan perbaikan dari waktu ke waktu gitu. Nah, kemudian Womack juga di tahun 56 juga membuat lagi buku mengenai Lean Thinking. Jadi Womack ini dia mengobservasi ya, mempelajari gimana sih industri di Amerika, gimana industri di Eropa, terutama dengan Jerman yang sangat hebat waktu itu, dan bagaimana industri di Jepang gitu. Nah, di sini dia mencoba mengcombine sehingga lahirlah Lean Thinking. Nah, kemudian tahun 2001 kita baru bisa membaca atau mempelajari mengenai Toyota Way. Jadi kalau kita lihat jangka waktu dari tahun 51 ke 2001 ini, kita bisa lihat setelah 50 tahun baru Jepang ini mau mengeluarkan resep-resep keberhasilan mereka gitu. Karena mereka tahu bahwa Toyota Way itu nggak bisa diimplementasikan dengan cepat. Culture-nya nggak bisa didapat dengan cepat. Berarti harus melalui perbaikan yang terus-menerus gitu. Nah, kemudian pada tahun 2002, ini Michael George, ini salah satu konsultan Six Sigma yang pertama waktu itu di Amerika. Dia ada konsultan Josh Group gitu ya, tapi sekarang sudah diakuisisi oleh Accenture. Nah, dia mengkombinasikan Lean dan Six Sigma ini. Jadi Lean yang dari Jepang ini, konsep dari improvement dari Jepang, dan Six Sigma yang dari Amerika ini diintegrasikan, dikombine, sehingga menghasilkan benefit yang lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian tahun 2009 John Suk juga mengeluarkan buku juga mengenai learning to see. Jadi bagaimana membuat value stream map di suatu industri gitu. Nah, itu kira-kira evolusi daripada Lean ini sampai sekarang. Nah, di sini kita lihat, nah di konsep Toyota tadi kita kan ada mengenal dengan single minute action days gitu. Nah, kita akan lihat analoginya seperti apa sih kita melakukan improvement. Nah, di sini kita akan belajar dari F1 ya. Mungkin adik-adik semua senang menonton F1, Formula F1 ya. Jadi mobil balap itu ketika masuk pit stop itu harus secepat mungkin keluar dari pit stop. Karena yang dilihat waktu tercepat itu adalah termasuk end-to-end proses gitu. Jadi pit stop ini sangat penting sekali. Nah, mari kita lihat bagaimana dunia sport F1 ini melakukan improvement dari waktu ke waktu. Tahun 1950 berapa lama pit stopnya? Tahun 2013 berapa lama? Tahun 2019 berapa lama? Nah, mungkin selanjutnya akan lebih cepat lagi. Mari kita tonton video berikut ini. But Holland comes in for a pit stop, time to refuel and change tires. Lewmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Kita lihat 2013.
kita bisa lihat tadi tahun 50 mereka mungkin belum mengenal Lean gitu ya. Jadi cuma 4 orang mekanik yang boleh memegang mobil itu. Jadi kita bisa lihat tadi ganti roda satu persatu gitu. Nah, waktunya akan lama kan. Nah, ini dengan adanya Lean konsep ini, nah ini yang diterapkan oleh di motor F1 maupun di industri-industri yang lain atau di spot yang lain gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sini adalah bagaimana change over itu bisa dilakukan secepat mungkin gitu. Jadi kita bisa lihat tadi ada semua orang, tadi kalau tahun 50 cuma 4 orang, nah tahun terakhir ini udah 20 orang lebih. Jadi masing-masing punya posisi gitu ya. Jadi sebelum mobil itu masuk, yang pegang roda kiri kanan depan belakang itu sudah ada yang megang, yang mau pasang, menggendorkan baut sama memasang baut udah ada juga satu orang, ada yang menjack, mungkin ada yang ngisi fuel. Nah, semuanya bagaimana dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, karena itu sangat penting sekali gitu. Nah, inilah yang menjadi inspirasi dari banyak industri, bagaimana menerapkan Lean ini ke dalam masing-masing industri mereka. Nah, ini mari kita lihat bagaimana ini menjadi inspirasi bagi banyak industri itu. Nah, ini kalau kita lihat, nah kalau di dunia mining itu, di mining ya, nah ini contoh misalnya di Freeport ataupun di Vale, Newmont, ini adalah truk-truk yang paling besar, salah satu terbesar di dunia gitu ya. Mungkin harganya belasan miliar, puluhan miliar. Nah ini dengan mahalnya yang high capital intensif ini, bagaimana breakdown-nya sekecil mungkin gitu, karena yang dikejar adalah productivity-nya. Nah sekarang bagaimana konsep F1 ini diterapkan di dunia alat berat seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat kalau dulu secara tradisional sebelum perusahaan itu mendeploy Lean Six Sigma, nah biasanya mereka manual nih, masih manjat-manjat ke spill oil, nah sehingga waktunya lebih lama. Nah sekarang bagaimana konsep F1 ini bisa diterapkan juga di dunia alat berat seperti ini, melakukan regular maintenance gitu. Nah apa yang dilakukan? Nah ini adalah satu project yang dilakukan oleh teman saya waktu itu di Trakindo, bagaimana membuat project Six Sigma untuk mempercepat regular maintenance itu bisa dilakukan dengan baik. Nah di sini lahirlah dengan platform gitu ya, karena truknya sangat besar. Nah kita buat platform. Jadi ketika truk itu mau masuk, nah semua orang udah siap di posisi masing-masing para mekanik itu, baik dengan tool dan spare part maupun komponennya. Nah sehingga regular maintenance itu bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu. Jadi kita bisa lihat tadi dari F1 tahun 50 dari 60 detik menjadi 2 detik sekarang. Nah, regular maintenance ini bisa juga semakin cepat. Mungkin misalnya tadi dari 2 jam, 3 jam ke 1 jam, 30 menit bisa saja dengan adanya teknologi-teknologi yang bisa membantu nanti. Nah, inilah konsep-konsep bagaimana melakukan improvement. Nah, mungkin di industri lain juga akan berbeda-beda gitu, tapi mereka konsepnya adalah single minute exchange die. Bagaimana? Nah ini kenapa namanya single minute exchange dies? Nah dulu kan memang diterapkan di manufacturing gitu ya. Jadi kalau manufacturing itu memproduk sesuatu, itu kan dice-nya harus diganti-ganti dari satu produk ke produk yang lain. Nah itu bagaimana penggantian setup sistem itu bisa dilakukan secepat mungkin. Kenapa? Supaya output daripada produk itu semakin banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini konsep aslinya. Kalau tadi ini konsep platform ya. Nah ini realnya dibuat seperti ini. Jadi semua orang bisa melakukan regular maintenance dengan cepat. Kira-kira seperti itu. Nah ini sama juga, misal kalau kita di warehouse gitu ya. Nah di sini warehouse sama. Itu mereka juga punya change over gitu. Walaupun bentuknya berbeda gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat mulai dari kalau di warehouse itu kan ada namanya inbound gitu ya. Inbound itu adalah truk masuk mengantar barang ke warehouse. Nah itu namanya unloading ya. Jadi bagaimana membongkar barang ini dari kontainer ini secepat mungkin. Nah itu bisa dikatakan juga sebagai change over gitu ya. Nah kemudian ada juga preparing pallet gitu ya. Jadi kalau dia mau loading berarti pallet ini harus disiapkan dekat kontainer ini supaya si forklift ini nggak mundar-mandir jauh ngambil gitu. Nah, kemudian di sini ada juga loading. Nah, loadingnya ada di outbound gitu, di proses pengiriman. Nah, ini bagaimana juga secepat mungkin barang-barang ini bisa masuk ke kontainer.
Nah, itu namanya juga changeover. Atau di sini pergantian shift, ada juga pergantian operator. Nah, ini bagaimana pergantian itu juga cepat. Atau di dalam warehouse itu menggunakan forklift. Nah, forklift itu kan pakai baterai listrik gitu ya. Nah, kan harus diganti. Nah, supaya forkliftnya produktif, penggantiannya harus cepat mungkin gitu. Nah, kemudian juga sama di shift changeover, ada perubahan shift, bagaimana team leader itu melakukan handover dengan sangat cepat. Nah, sama juga kalau di warehouse itu, kalau ada barang-barang yang mahal yang masuk, nah itu harus diberi tempat khusus ya, karena harus terlindung. Nah, ini bagaimana tempat ini bisa dibuat dengan cepat. Nah, semuanya berdasarkan bagaimana semuanya bisa dilakukan dengan cepat, itulah pada konsep Lean itu. Jadi mempercepat speed daripada proses. Nah, nanti kita akan lihat bagian Six Sigma-nya. Nah, Lean Thinking itu lebih banyak menggunakan tool-tool yang common sense gitu ya, yang mudah dipahami oleh semua orang dari berbagai level atau tingkatan gitu. Nah, ini kita akan belajar nanti mengenai Lean Thinking itu dengan 5 prinsipalnya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa tool, ada ada Theory of Constraint, Pokayoke, Value Stream Map, Just in Time, Kanban, Pull, Kaizen, Waste, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita kenal dengan namanya Lean Thinking Principle. Jadi kalau kita baca dari buku Wongmek itu, yang Lean Thinking, dia membuat 5 prinsip dari Lean itu. Pertama, kita harus mendefine customer value. Jadi apa sih yang diharapkan oleh customer? Nah, di situ kita mencoba masuk ke proses kita, mana proses kita yang value added, mana yang non value added, mana yang business value added. Nah, ini bedanya kalau value added itu benar-benar berhubungan langsung dengan produk atau services. Nah, kalau non value added ini, itu yang dimaksud dengan waste. Jadi bagaimana non value added ini bisa kita hilangkan sama sekali. Nah, kalau business value added itu biasanya itu adalah tidak bisa kita hilangkan karena yang bisa kita reduce. Karena ini adalah proses bagian dari produksi. Misalnya seperti mengorder raw material atau melakukan audit, melakukan inspection. Nah, itu kan nggak bisa dihilangkan, harus dijalankan. Tapi itu nggak value added buat customer nggak mau tahu gimana produknya bisa didapat dengan baik gitu. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah map the value stream. Nah, setelah kita tahu customer value, kita buat end-to-end daripada proses kita. Jadi kita buat map value stream-nya. Nah, di situ kita lihat, kita analisa di mana proses-proses yang ada bottleneck, yang ada waste, nah itu yang kita selesaikan. Nah, kalau semua itu sudah bisa kita selesaikan, hambatan-hambatan itu, nah kita masuk ke konsep ketiga, yaitu bagaimana proses itu flow, one piece flow gitu. Jadi semuanya mengalir tanpa ada hambatan. Nah, makanya kita melihat kalau pernah datang ke pabrik mobil ya, seperti Toyota gitu ya. Nah, ketika ada suatu masalah di satu subsistem, nah mereka akan menarik andon. Jadi semua proses itu terhenti gitu. Nah, berarti masalahnya harus cepat segera diatasi. Nah, sehingga setelah selesai baru semua proses berjalan kembali. Jadi prosesnya flow gitu. Jadi nggak ada yang waiting. Nah, di sini baru masuk ke proses keempat, yaitu kalau sudah proses kita udah flow, bagaimana kita berpindah dari push ke pull system. Nah, di sini maksudnya kalau push ini kan kita memproduksi tanpa melihat demand customer. Kadang-kadang tuh menjadi inventory. Nah, kalau pull system ini kita memulai produksi berdasarkan adanya demand gitu. Nah, makanya kalau kita mengorder mobil ataupun mengorder alat berat, itu nggak bisa kita order sekarang langsung hari ini dapat gitu. Tapi mungkin kita akan indent. Mungkin kalau mobil bisa indent sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau kalau yang baru mungkin 6 bulan. Nah, kalau alat berat lebih lama lagi. Bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, setahun gitu, kira-kira seperti itu. Kenapa mereka harus membuat pull system? Ya supaya menghindari adanya inventory, zero inventory atau less inventory, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terakhir baru strive for perfection, jadi kita selalu melakukan improvement dari waktu ke waktu. Nah, inilah 5 prinsip dari Lean itu. Nah, sekarang kita masuk ke Six Sigma. Nah, sekarang orang banyak melihat bahwa Six Sigma itu hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan yang punya teknologi tinggi. Nah, kalau kita lihat ternyata tuh semuanya Six Sigma itu bisa diterapkan di semua industri. Nah, ini malah yang menjadi champion daripada Six Sigma Company ini adalah perusahaan Dabawala ini. Nanti kita akan lihat. Jadi
Mumbai Dabawala ini adalah perusahaan pengantar makanan gitu ya di kota Mumbai. Jadi kita tahu Mumbai, India itu adalah kota paling terpadat di dunia. Jadi kalau karyawannya mau pergi kerja naik kereta api, nggak mungkin mereka bawa rantang gitu. Nanti bisa tumpah-tumpah karena saking padatnya kereta. Nah, disinilah Mumbai Dabawala ini mengambil kesempatan untuk mengantarkan Dabawala ini ke kantor-kantor. Mari kita lihat bagaimana perusahaan yang sangat sederhana prosesnya, tapi bisa mempunyai quality yang sangat tinggi sekali, hampir menyamai perusahaan-perusahaan aerospace dan farmasi. Mari kita lihat videonya. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. Keep it together. Keep it together. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. Oke, itu jadi kita bisa lihat Six Sigma ini bisa juga diterapkan di industri-industri yang sederhana seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat Dabawala ini malah jadi champion di dunia gitu ya. Dan mereka juga pernah diundang ketika Pangeran Charles melakukan pesta perkawinan, mereka juga diundang ke sana. Jadi Dabawala ini zero fuel gitu. Jadi mereka tidak ada pakai mobil, mereka pakai sepeda, pakai gerobak gitu ya, dan juga menggunakan kereta api kalau jarak jauh. Kemudian tidak ada modern teknologi, kemudian zero investment, tapi performanya bisa dilihat hampir 100%, 99,999%. Nah, itulah hebatnya sebuah perusahaan ini. Dari sini ini bisnis proses mereka, bagaimana mereka mengkolek dari rumah, kemudian loading ke satu tempat, ke stasiun, kemudian setelah sampai di stasiun tertentu yang dituju, nah mereka antarkan ke gedung-gedung perusahaan. Nah di situ ada kode-kode yang mereka buat di rantang-rantang itu, nah sehingga tidak ada terjadi kesalahan. Ini di gedung mana, di lantai berapa, nah itu semuanya ada. Dengan cara-cara sederhana mereka bisa membuat quality mereka hampir mendekati 100% gitu. Jadi error rate mereka adalah 1 dari 16 juta transaksi. Jadi 16 juta delivery yang mereka lakukan cuma terjadi 1 kali keterlambatan. Itu pun dari sisi waktu ya. Jadi dia cuma punya 1 defect. Jadi kalau kita ambil ke Sigma level ya 679 ini sangat tinggi sekali gitu. Nah inilah contoh-contoh sederhana kenapa mereka bisa menjaga kualitinya. Nah kemudian apa itu Six Sigma? Ya, mungkin sebagian ada yang tahu. Jadi dikembangkan oleh Motorola, tapi lebih berhasil diimplementasi oleh General Electric, oleh Caterpillar, dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya. Jadi Six Sigma itu adalah problem solving berbasis data, gitu, berbasis data.
Jadi tujuannya adalah mengurangi proses dengan menggunakan analisis statistik, membuat proses itu terkendali. Nah, di sini Jackwell yang berhasil mengimplementasikan Six Sigma di GE. Jadi Six Sigma itu buat mereka tidak hanya sebagai quality program, tapi adalah bagaimana mengimprove customer experience, kemudian menurunkan cost, dan yang paling penting lagi build better leader gitu. Jadi dengan Six Sigma ini akan didapat leader-leader yang lebih bagus gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat nanti apa sih bedanya traditional leader sama Lean Six Sigma leader. Nah, kalau traditional leader biasanya mereka delegate quality ke orang lain. Nah, tapi kalau Lean Six Sigma leader mereka aktif involved dalam memanage result dari quality tersebut. Nah, kalau traditional leader dia manage by fungsi organisasi. Tapi kalau Lean Six Sigma leader manage by business process. Jadi dia nggak silo gitu. Tapi kalau tradisional mereka silo-silo. Nah, kalau traditional leader, dia seolah-olah paling tahu semua masalah yang ada. Tapi kalau Lean Sigma, biasanya dia akan membiarkan timnya menentukan sendiri. Karena dia tahu timnya itulah yang melakukan proses, mereka juga yang tahu root cause-nya, mereka juga yang paling tahu solusinya. Jadi si leader di sini adalah sifatnya facilitate gitu ya. Nah, kemudian kalau traditional leader membuat decision berdasarkan past experience. Oh, kalau dulu, kalau masalah ini root cause-nya pasti ini. Nah, itu berdasarkan past experience. Nah, tapi kalau Lean Six Sigma leader, dia mengumpulkan data, dianalisis datanya, baru dia tahu ini, oh ini ternyata masalahnya ini. Nah, kalau traditional leader fokus ke internal, hanya operational issue. Tapi kalau Lean Six Sigma dia fokus ke customer dan market. Seperti apa keinginan market saat ini? Seperti apa keinginan customer saat ini? Nah, itu yang mereka bawa ke dalam, jadi outside in gitu ya. Nah, kemudian kalau traditional leader biasanya kalau ada training mereka delegate, kalau ada project ada delegate. Nah, kalau Lean Six Sigma leader, dia akan mendatangi training-training tersebut walaupun nggak secara full, tapi dia pengen tahu apa metode-metode yang diajarkan dalam training ini. Saya kira seperti itu. Nah, ini makanya Six Sigma ini proven metodologi karena sudah berhasil diterapkan oleh banyak perusahaan besar di dunia. Seperti GE itu merubah, Six Sigma ini merubah DNA perusahaan GE itu selamanya gitu. Nah, Honeywell, DuPont, productivity didapatkan dari Six Sigma ini. Nah, jadi sama juga seperti Caterpillar, kalau Caterpillar menggunakan Six Sigma ini sebagai katalis atau kendaraan untuk melakukan transformasi. Nah, Six Sigma ini tidak hanya digunakan di manufacturing, tapi di services company seperti bank, seperti perhotelan, mereka juga menggunakan Lean Six Sigma. Makanya rata-rata perusahaan Amerika itu atau Eropa, biasa mereka akan pasti menggunakan Lean Six Sigma gitu. Jadi CEO Caterpillar pada tahun 2001, di mana mereka mulai melakukan kick-off, melakukan transformasi dengan menggunakan Six Sigma. Ya, jadi Six Sigma itu adalah bagaimana untuk mengukur variability dan penyebaran data. Jadi Sigma itu diukur sebagai ukuran kualitas gitu ya. Nah, ada dua yang diinginkan dari Lean Six Sigma ini. Pertama adalah bagaimana mengurangi jumlah variasi dalam output proses kita atau memindahkan min-nya dari output proses. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita punya customer punya limit nih, saya pengen di delivery tidak boleh lebih dari 30 menit. Berarti kalau lebih dari 30 menit itu akan defect. Nah, sekarang ternyata real proses kita seperti ini. Nah, berarti ini dianggap sebagai defect itu karena melewati limit. Nah, ini yang harus kita improve bagaimana defect ini bisa kita hilangkan. Nah, berarti kita harus reduce variasinya. Bagaimana proses kita itu semakin stabil. Nah, ini dengan mengurangi variasi atau mengurangi standar deviasi, itu akan semakin stabil proses kita. Nah, kalau udah stabil, baru kita shift, kita percepat gitu, kita geser ke kiri. Nah, ini kadang-kadang ada pertanyaan. Nah, kalau tadi ini kan customer minta di bawah 30 menit. Nah, sekarang ini udah penuhi semua nih, ngapain lagi kita melakukan improvement? Nah, kalau tadi kan baru dari sisi customer, tapi dari sisi bisnis, bagaimana kita semakin cepat, maka semakin banyak revenue yang kita dapat, atau semakin banyak yang kita bisa produksi, kira-kira seperti itu. Nah, sama juga, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan 1 sigma, 2 sigma, nah ini hubungannya dengan sebaran data tadi ya, dari standar deviasi. Ya, kalau 1 sigma mungkin masih banyak nih yang defect di luar limit-limit yang diminta oleh perusahaan.
Nah, kalau 2 sigma mungkin dia akan mengecil defeknya 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin banyak proses kita, output kita masuk memenuhi semua permintaan limit dari customer, maka sigma kita atau quality kita akan semakin meningkat. Nah, sigma itu juga adalah skala pengukuran universal. Jadi dia mengukur semua proses di dalam suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu kan ada marketing, sales, supply chain, operation, HR, IT, finance, semuanya bisa diukur proses mereka dengan cukup satu ukuran, yaitu namanya DPMO, defect per million opportunity. Jadi berapa sih defect yang kita buat dari 1 juta opportunity gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat nilai DPMO ini, baru kita convert menjadi sigma level, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin banyak perusahaan tradisional kalau mengukur kualitas, mereka dari persen aja mengukur persen. Misalnya mereka buat 100 produk gitu ya, ternyata ada 3 yang rusak. Oh, berarti defect kita 3%. Nah, kalau di dalam Six Sigma nggak bisa seperti itu. Kita harus mengukur DPMO gitu. Nah, ini sama, jadi kita lihat tadi, kalau kita punya masih ada defect sebanyak 70%, maka sigma kita baru 1. Tapi kalau misalnya sudah 30% defect, jadi 2 naik gitu ya. Ada 7% defect, naik 3 sigma. Kemudian sama semakin kecil lagi sampai 3,4 baru namanya 6 sigma. Nah, ini kalau kita lihat juga, jadi si sigma itu didefine bagaimana kita menghitung kalau kita udah punya proses, ada dapat average mean-nya, nanti kita akan bisa menentukan ini sigma berapa sigma nih proses kita. Atau di proses kita 68% data kita ada di 1 sigma atau minus 1 sigma. Kalau 2 sigma, 90% data kita ada di plus 2 atau minus sigma, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga yield-nya, semakin kecil defect kita, berarti yield kita akan semakin tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dijadikan ukuran bagaimana mengukur suatu pengukuran quality ya, jadi defect per million opportunity. Nah, ini kalau kita coba exercise ya, mungkin teman-teman bisa menyiapkan pensil sama kertas. Nah, ini kita belajar nih menghitung DPMO gitu ya. Nah, di sini kalau 20 defect dari 100 produk, nah ini berapa DPMO-nya? Nah, di sini kalau kita hitung, jadi DPMO, jadi defect 20, dibagi N-nya, jumlah produknya 100, dikali 1 dapat 200.000 DPMO ya. Jadi ini DPMO. Nah, DPMO ini 200.000 kita cari di tab Motorola Table ini. Kalau 200 itu ada sekitar sini ya. Antara 158 sama 186. Maka sigma kita adalah 2,35. Nah, ini cara lama nih. Dulu belum ada si sigma kalkulator, jadi pakai table gitu. Nah, tapi sekarang kita udah bisa pakai ada formulanya. Nah, sekarang coba yang kedua nih. Kira-kira DPMO-nya berapa, sigma levelnya berapa? Coba dihitung. Nah, di sini ada 5 defect dari 100 produk. Nah, berapa DPMO-nya? Ayo, adik, dicoba adik. Silakan adik-adik dicoba, nggak ngantuk. Jadi sekarang perusahaan itu mengukur kualitinya harus mengukurnya seperti ini, tidak mengukur dari cuma persentage aja. Kalau di atas itu seolah 20% ya, 20% defect-nya atau 200.000 DPMO-nya. Nah, kalau 5 defect dari 100 produk, berapa nih DPMO-nya? Nanti tulis di chat jawabannya ya. Ya, silakan adik-adik. Udah ada yang ngisi, Pak Anwar? Ya, sudah. Itu ada di box Pak Dandara. Oke, jadi di sini kita lihat jawabannya. Jadi di sini DPMO-nya 50.000. Nah, kalau kita lihat lagi ke tabel ini 50.000 ada di sini ya. Di sini. Nah, berarti sigma levelnya sekitar 3,15. Nah, sekarang nih berikutnya nih.
10 defect dari 100 produk. Berapa DPMO-nya, berapa sigma levelnya. Silakan adik-adik ditulis di chat box ya. Dan dari Muhammad Amar 100 atau sekitar 5,2. Ya. Betul. Jadi 100 ya, 5,25. Jadi kita bisa lihat sini ada 100. $105,25. Nah sekarang kalau ditanya, kalau kita punya tadi opportunity cuma 1. Nah ini kalau opportunity-nya 5 gitu. Jadi di sini kita mengenal namanya apa? Di dalam Six Sigma itu ada namanya defective, ada defect gitu ya. Nah defect ini adalah bagian dari defective. Jadi kategori dari defective gitu. Atau kalau bahasa di manufacturing itu reject gitu ya. Jadi sebuah pakaian ini akan dikatakan reject dilihat dari 5 kategori defect-nya. Apakah kancingnya terpasang semua, sakunya, kerah, manset, atau lengannya. Nah, dari sini akan dilihat, misalnya setiap hari diambil 10 sampel gitu ya. Ada 10 sampel diambil. Nah, kemudian dari situ setiap meja tuh ternyata ada 2 defect, ada 1 defect gitu ya. Dari situ didapat total 19 defect. Nah, dari sini kalau dari sampel yang diambil 10, kemudian ditemukan 19 defect, kira-kira DPMO-nya berapa ya? Coba cari. Coba adik, cepat lah. Ini mahasiswa saya ini kalau ngitung-ngitung luar Cepat biasa. Ya. Nah, statistik soalnya. Silakan adik-adik, mungkin bisa. Apa yang paling cepat? Betul, 380.000. 380.000 ya. Ya, betul. Nih, dapat 380.000. Nah, ini dari sini kita bisa masukkan ke ke rumusnya ya, sigma level ini. Nah, ini dari sini dapat sigma level 1,8. Nah, ini kalau kita nggak pakai table lah, sekarang kan udah pakai rumus, udah gampang lah gitu. Nah, itulah cara kita menentukan quality daripada produk kita. Apakah produk kita punya kategori defect itu ada 1 atau lebih dari 1, nah itu cara ngitungnya sudah tersedia juga. Nah, sekarang jadi apa yang masuk dengan Six Sigma itu? Jadi Six Sigma ini metodologi project yang terstruktur. Jadi ada yang untuk IMEC untuk proses yang improvement proses produk atau services saat ini. Kalau untuk inovasi ada design for Six Sigma. Nah, project Six Sigma ini biasanya langsung berdampak ke financial report perusahaan, bagaimana berdampak langsung ke menaikkan net profit. Nah, kemudian pelatihannya juga terstruktur mulai dari awareness seperti ini. Bisa di semua perusahaan awareness-nya bisa dikatakan white belt atau yellow belt gitu. Mungkin ada green belt, black belt. Nah, biasanya dalam project itu berdasarkan statistical analytic dan fokusnya mengurangi variasi. Nah, di dalam perusahaan yang punya resource yang cukup besar, nah biasanya mereka punya organisasi nih. Jadi di sini ada top management sebagai yang bertanggung jawab terhadap deployment di Six Sigma, kemudian ada 1 orang deployment yang bertugas bertanggung jawab deploy di Six Sigma di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau project sponsor ini adalah leader daripada business unit, jadi dia bertanggung jawab melakukan deployment di Sigma di dalam business unit dia, baik itu mencari menseleksi project, mengassign project pada black belt atau green belt. Nah, kalau master black belt dia adalah full time ya, jadi kerja dia emang membantu deployment champion dan project sponsor untuk menseleksi project, kemudian juga memberikan training dan coaching kepada black belt atau green belt, dan juga memimpin proyek besar. Nah, kemudian juga seterusnya black belt
dia juga sebagai full time mengerjakan project, memberikan coaching kepada Green Belt sampai ke bawah seperti itu. Nah, mereka punya struktur masing-masing. Nanti kalau kita lihat nih ada satu persatu, nanti bisa saya share. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi kalau kita ikut training Lean Six Sigma itu, jadi nanti biasanya kita akan langsung menerapkan ilmu itu ke dalam project gitu. Jadi kalau adik-adik nanti udah menguasai skill ini, nanti ikut di dalam project improvement ketika magang. Nah, ketika adik-adik mengimplementasikan skill ini, nah inilah kira-kira hard dan soft skill yang akan kita dapat kalau kita sudah berhasil mengerjakan 1, 2, atau lebih dari project. Kita akan mendapatkan skill, kompetensi yang kalau kita lihat dari keseluruhan ini ada leadership, ada project management yang lengkap sekali ya, maka ini juga akan menjadi skill untuk the future leader gitu. Tadi kita lihat dengan adanya big data, digital, jadi statistik itu sangat penting. Nah, di dalam Six Sigma itu emang semua toolnya adalah statistik. Gitu. Nah, sekarang kita lihat historinya, mulai dari Six Sigma. Ini sama dengan Lean, ya selalu mereka pasti mulai dari PDCA ya, kemudian masuk ke Bill Smith menemukan Six Sigma itu tahun 86, kemudian Michael Harry, orang Motorola juga mengeluarkan buku lagi, kemudian Peter Pandini mengeluarkan buku mengenai keberhasilan GE menjalankan Six Sigma, kemudian Michael Jost juga sebagai konsultan Six Sigma yang terkenal waktu itu, membuat buku juga dan mengintegrasikan Lean dan Six Sigma. Nah, Dick Smith ini membuat Six Sigma ini tidak hanya sebagai proses improvement tool di manufacturing atau service, tapi sebagai sebagai tool untuk bisnis strategi dan transformasi. Nah, makanya kenapa Caterpillar menggunakan Six Sigma ini untuk melakukan transformasi, ya karena supaya bisnis mereka bisa menjadi lebih bagus, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat konsep strategi dan Six Sigma itu, jadi setiap 1 tahun atau 3-5 tahun perusahaan itu kan mendevelop strategi ya. Kemudian mereka membuat proses map gitu kan. Nah, kemudian strategi ini kan di cascading ke business unit ya. Nah, kemudian business unit ini mengeksekusi strategi. Nah, di situ ketika mereka lihat di dashboard mereka ada gap, nah disitulah mereka lakukan project dengan menggunakan Six Sigma. Jadi di sini kalau integrasi corporate strategy ini banyak kan perusahaan-perusahaan menggunakan balance scorecard. Nah, jadi balance scorecard ini membantu para profesional untuk where to face-nya, area mana yang kita improve. Berarti tinggal lihat dashboard kita aja, mana dashboard KPI kita yang jelek, lah itu salah satu area yang potensi untuk diimprove. Nah, bagaimana mengimprove-nya? Ya kita gunakan Lean Six Sigma, how to face-nya. Nah, ketika Lean Six Sigma project ini selesai, baru di handover ke proses owner. Nah, proses owner ini yang melakukan PDCA setiap hari gitu. Nah, itulah kaitannya corporate strategy dengan strategic Six Sigma. Nah, sekarang apakah Lean Six Sigma bisa diimplementasi di semua area? Ya bisa, di semua industri, di semua departemen dalam suatu perusahaan. Kenapa bisa? Ya kita pegang 3 statement ini. Ketika ada produk atau layanan, pasti di situ ada sebuah proses. Ketika ada proses, ada waste dan variasi kinerja. Ketika ada waste dan variasi kinerja, nah disitulah peluang untuk improvement, disitulah peluang kita untuk menggunakan metode Lean Six Sigma seperti itu. Nanti kita juga akan lihat bedanya deployment Lean Six Sigma di manufacturing sama service. Nah, kalau di manufacturing, customer itu nggak lihat prosesnya, mereka cuma lihat hasil akhirnya. Oh, terlihat jadi mobil RAS, mobil Corolla, mobil Toyota Kijang gitu ya. Nah, tapi kalau dalam service transaction process atau perusahaan yang menjual service, nah dari end to end itu customer selalu bersentuhan dengan service-nya. Makanya challenging di service company itu lebih besar karena mereka harus menjaga prosesnya end to end itu tetap berkualitas tinggi, terutama dengan ada yang berhubungan langsung dengan customer. Nah, ini kita lihat perusahaan apa saja sih yang mengimplementasi Lean Six Sigma? Ya semuanya. Kalau di Amerika tuh mulai dari otomotif, aerospace, kemudian logistik, sampai ke army-nya, sampai ke universitasnya, semuanya menggunakan Lean Six Sigma gitu ya. Nah, kemudian di dalam lokal company kita juga banyak perusahaan-perusahaan.
Nah ini makanya Trakindo sebagai dealer Caterpillar, ya otomatis mereka juga menerapkan. Sampai saat ini Trakindo itu konsisten sejak dimulai tahun 2002 sampai sekarang mereka konsisten mencetak black belt setiap tahun dan green belt. Jadi itu bisa bertahan lebih dari 20 tahun karena ada komitmen dari leadernya, dari CEO-nya, kira seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke DMAIC. Nah DMAIC itu sendiri adalah fase daripada Six Sigma ini. Jadi ada define, measure, analyze, improve, control. Nah di setiap fase itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah dari sini kita bisa melihat di dalam fase define itu kita mendefinisikan proses bisnis, apa sih masalah kita, kemudian kita ukur, kita analyze, kita improve, dan kita kontrol. Nah di sini sama dengan analoginya seperti ini. Jadi ketika define, ketika kita merasa lemas dan sakit perut, ini pasti define. Nah kita pergi ke klinik atau rumah sakit, nah kemudian dokter memeriksa kita. Nah dari situ dokter hanya bisa memberi obat pereda sakit karena dia belum tahu nih root cause-nya, maka kita diminta untuk periksa ke laboratorium. Nah setelah kita periksa laboratorium dapat hasilnya, baru di situ dianalisa sama dokter untuk mengetahui root cause-nya. Nah setelah dia tahu, baru dia kasih solusi ya, obat yang tepat untuk penyakit kita, dan supaya penyakit ini nggak datang lagi, di fase kontrol kita harus rutin minum obat dan secara berkala memeriksa laboratorium dan langkah-langkah lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, Lean Six Sigma sendiri, mungkin ini modul terakhir ya, kita coba kenapa Lean Six Sigma ini dikombinasikan. Mari kita lihat. Oke, jadi Lean Sigma itu kenapa dikombinasikan? Karena kalau Lean sendiri tidak bisa membawa proses di bawah kendali statistik gitu. Nah, tapi kalau Six Sigma sendiri juga tidak dapat di-improve secara dramatis tanpa mengurangi, tanpa meningkatkan kecepatan proses. Jadi mereka saling sinergi ya di antara dua metode ini. Nah, jadi Lean Six Sigma itu ada empat pilar gitu ya. Jadi kalau kita lihat, semua perusahaan itu pasti pengen bagaimana perusahaan ataupun organisasi ya, bagaimana customer experience itu bisa dibuat lebih baik, kan kemudian bisnis profitability juga lebih bagus. Nah caranya adalah kalau dari sisi Lean kita mengeliminate waste gitu. Jadi kita eliminate waste yang ada di sepanjang proses kita. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan speed, kecepatan. Nah dari Six Sigma adalah mengurangi variasi dan defect. Tujuannya apa? Ya meningkatkan quality. Nah, dasar dari ini semua harus ada data dan fakta. Nah, itu yang sangat penting sekali. Nah, makanya saat ini mungkin teman-teman udah banyak mengenal digital ya, dunia digital. Jadi sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan mengintegrasikan lagi Lean Six Sigma ini dengan agile gitu ya. Jadi kalau misal kita punya project nih, mengantarkan satelit, ini analogi ya, mengantarkan satelit ke ruang angkasa.
Nah, di sini kita punya pakai tool-tool gitu, metode. Nah, di sini kita pakai Lean Six Sigma di Make, kemudian kita accelerate dengan Lean. Nah, kemudian ada lagi roket yang terakhir yaitu Agile. Nah, Agile atau banyak dikenal sekarang dengan framework Scrum ya, atau metode Scrum ya. Nah, biasanya dalam project Lean Six Sigma itu Agile itu banyak digunakan di fase improve. Ketika ada solusi-solusi yang akan dijalankan, nah itu supaya bisa cepat terjadi, kita menggunakan Agile atau Scrum method gitu ya. Jadi mungkin teman-teman adik-adik sekarang lebih familiar ya dengan Agile ini. Nah, sebenarnya Scrum ini juga mengadopsi dari Lean Manufacturing. Jadi mereka mencontoh bagaimana suatu produk service itu bisa dibuat dengan cepat. Jadi inilah bagaimana semakin banyak sekarang apapun metode-metode baru itu bisa kita kombinasikan, integrasikan dengan tool-tool yang ada di perusahaan saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, kalau kita belajar Lean Six Sigma ini, kita nanti akan belajar sekitar 100 tool. Ada 100 tool yang, kenapa sampai sebanyak itu? Ya karena semakin kompleks masalah kita menggunakan tool-tool yang lebih advance dari statistiknya. Nah, ini contoh-contoh dari White Belt Project ini biasanya sederhana. Kemudian ini yellow pakai A3 seperti ini dengan sudah menggunakan DMake. Nah, kalau di Green Belt atau Black Belt mereka sudah mulai lebih terstruktur, mulai dari project charter, kemudian masuk ke measure, menggunakan statistik, mengukur kinerja, quality saat ini, proses saat ini, masuk ke analyze, kita gunakan correlation, hipotesis, dan macam-macam seperti itu, sampai ke improve. Nah, di sini tadi kita udah lihat video, Lean itu fokus ke speed, nah, Six Sigma fokus ke eliminate defect dengan mengurangi variasi. Jadi kedua ini saling bersinergi. Jadi sehingga benefit dari Lean Six Sigma ini otomatis karyawan kan semakin puas karena kerja mereka semakin nyaman, kemudian proses lebih lebih efisien, efektif, customer lebih puas sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya kalau di luar negeri sana sudah banyak universitas-universitas yang mengadakan kursus bekerja sama dengan pihak ketiga ya, mengadakan Lean Six Sigma training untuk para mahasiswanya atau para alumninya maupun para profesional yang lain. Nah, ini mudah-mudahan di Indonesia nanti juga akan bisa dimulai bagaimana ini bisa dilakukan untuk membuat misalnya student itu lebih siap untuk masuk ke dunia magang, lebih siap untuk masuk ke dunia industri ataupun dunia usaha gitu. Nah, ini kalau adik-adik pengen belajar lebih dalam lagi, nah ini ada dua international standar ISO untuk Lean dan Six Sigma, yaitu ISO 13053 dan ISO 18404. Nah, kalau 13053 ini adalah mengenai metode atau tool yang digunakan dalam DMake methodology. Nah, kalau 18404 mengenai kompetensi apa yang harus dipunyai oleh seorang Green Belt dan Black Belt. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini akhir dari modul kita. Mudah-mudahan kita bisa buka session tanya-jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dawera. Luar biasa. Saya pikir waktunya ini harusnya waktunya lebih panjang lagi Pak Dawera. Bisa nanti kita. Ya, sangat menarik dan bagi saya pribadi atau terutama bagi mahasiswa ini akan memberikan kacamata baru bagaimana peran keilmuan statistik sendiri pada proses improvement. Oke, mungkin kita coba buka sesi tanya jawab ya, adik-adik silakan. Mumpung ini ada expertnya di sini yang yang sudah malang melintang di dunia industri dengan segudang pengalaman, silakan adik-adik kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan topik yang diberikan tadi, silakan adik-adik. Silakan direct kalau mau bertanya. Ya, langsung voice out mungkin bisa ya. Anda bisa langsung voice out kan ya? Bentar, saya cek dulu. Dia di sini bisa voice out langsung kan ya, teman-teman? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan, karena ini yang akan dihadapi adik-adik nanti nih ketika masuk ke magang, dunia usaha, dunia industri.
Ya, silakan. Jangan malu-malu ya. Ini kebetulan mahasiswa masih di tempatnya masing-masing Pak Dawera, jadi cukup tersebar luas. Mungkin sebelum ke adik-adik, mungkin saya ingin tanyakan tentang apa itu ya, peran keilmuan statistika sendiri. Di beberapa slide terakhir tadi banyak sekali analisis statistika yang diperlukan untuk Six Sigma, bahkan ada time series, ada variable control chart dan sebagainya. Nah di sini secara umum ya tentunya keilmuan statistik ini sebagai part daripada Six Sigma, dan adik-adik di sini sudah belajar kalau di kampus itu ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kalau bahasa Pak pada tadi shifting mean, jadi menggeser rataannya dan mengurangi atau variation reduction, itu sebenarnya dari sejak semester 1 adik-adik ini belajar. Nah kalau secara umum ya, dari keseluruhan proses Six Sigma itu, nah statistika sendiri itu apakah berperan dari awal sampai akhir atau di bagian tertentu saja gitu Pak Dawera? Ya kalau kita lihat sebenarnya dari awal itu dan mulai, terutama di measure gitu ya, di measure kita mulai menggunakan control chart, SPC gitu ya, kemudian proses capability, kemudian sama yang lain-lainnya. Tapi itu lebih banyak akan digunakan tuh di dalam proses analyze dan improve gitu, di analyze dan improve. Nah kalau paling banyak tuh, kalau di dalam training Lean Six Sigma itu biasa di Passion Analyze tuh itulah puncak-puncaknya ilmu statistiknya dipakai di sana. Berbagai macam statistik ya, mungkin kalau di Green Belt belum full, tapi kalau di Black Belt sampai yang ke Advanced itu didapat. Kemudian nanti di improve, kita bisa memakai design of experiment. Jadi banyak sekali, kemudian dikontrol kembali kita menggunakan proses control chart sama proses capability. Jadi semuanya nggak lepas dari statistik gitu. Tadi kalau banyak orang profesional yang saya ajar, mungkin pun saya dulu juga mengalami seperti itu. Setelah saya menjalankan operation di cabang di site gitu ya selama 8 tahun, setelah itu baru saya dapat ilmu Six Sigma ini. Nah, ketika saya belajar ini, saya terpikir kenapa nggak dari awal ya saya dikasih ini ya. Tapi emang kena munculnya waktu itu gitu. Nah, kemudian dari terakhir ini banyak juga saya ngajar teman-teman yang udah bekerja di Toyota. Nah, mereka di Toyota nggak dapat Six Sigma, cuma dapat Lean gitu ya, Toyota Production System. Nah, mereka tambah itu ilmunya dengan belajar Six Sigma. Kenapa? Karena Lean sendiri nggak cukup, nggak ada statistiknya, tapi dengan Six Sigma ini lebih lengkap statistiknya, lebih advance gitu. Jadi sangat powerful. Nah, makanya banyak teman-teman itu ketika berhasil mengerjakan project, nah itu biasanya karirnya cemerlang itu, karena project-project itu pasti akan dipresent biasanya ke top management. Nah, disitulah talent-talent yang belum muncul itu akan terlihat di situ. Ya, good. Masih atas penjelasannya Pak Dawera. Silakan adik, ini agak malu-malu, silakan. Atau mungkin dari Samrat ya, silakan. Ya, apalagi teman-teman mau magang. Nah, di waktu magang itulah kesempatan bagaimana caranya nanti diterima dengan langsung gitu, tempat tes lagi karena udah membuktikan gitu. Ya. Samrat tadi, ntar saya coba ada dari Samrat, silakan bisa voice up nggak? Samrat. Iya, bisa Bapak. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya belum bisa on cam. Perkenalkan, saya Samrat Zahra, NIM 40 dari Departemen Statistika. Bapak, saya izin bertanya, kalau tadi kan kita membicarakan tentang barang yang terlihat gitu, misal defect nih, ada baju defect, terus nanti kita pakai apa gitu untuk penilaiannya. Nah, tapi kalau misal untuk barang-barang yang dalam bentuk tag, Pak, kayak misal nih, kalau saya sendiri sekarang sedang ada magang gitu di sekolahmu, dan itu bentuknya tuh digital kan Pak, kayak kelas-kelas gitu, itu kan juga sebuah produk. Nah, kalau untuk produk-produk digital itu biasanya lebih efektif pakai yang mana ya Pak ya? Apakah itu pakai Six Sigma, atau kalau di perusahaan saya sendiri tuh pakainya Scrum kayak gitu, atau apa ya kalau menurut Bapak yang paling efektif? Terima kasih Bapak sebelumnya. Ya,
Ya emang kalau sekarang ya apalagi adik-adik milenial sekarang lebih familiar dengan Scrum gitu ya. Nah tapi sebelum di Scrum itu kan mendevelop produk ya, develop produk atau services. Nah tapi fungsi Six Sigma itu adalah di dalam jadi kalau kita lihat Six Sigma di Mac ini define, measure, analyze, improve, control gitu. Nah, define, measure itu tetap pakai di Mac gitu. Nah, Scrum itu adalah sebenarnya solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kira-kira seperti itu. Samrat, apa itu sekarang magang di mana? Halo? Saya di sekolahmu, Pak. Di sekolah. Oh, di sekolah. Oh iya. Oh, dia ada yang sudah magang ya? Iya, itu kampus Merdeka kemarin. Oh iya. Kan lebih fleksibel. Nah, berarti itu kan banyak membuat produk gitu ya, software atau produk gitu ya, produk digital. Nah, di dalam sebelum nyampe ke produk itu pasti ada survei kan, ada measurement, kemudian apa yang diinginkan oleh customer. Nah, itu semuanya di dalam Six Sigma itu bisa kita pakai di Mac atau kita pakai design for Six Sigma gitu. Jadi kalau di Mac ini kan kita perbaiki proses yang ada. Nah, kalau di digitalisasi ini lebih banyak membangun inovasi, proses baru kan. Nah, itu lebih cocoknya ke design for Six Sigma gitu. Jadi design for Six Sigma itu biasanya kita pakai QFD gitu ya, QFD, Quality Functional Deployment. Apa sih yang diinginkan oleh customer? Nah, itu yang kita develop jadi produk atau service kita. Seperti itu. Mungkin di Mac-nya nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau di design for Six Sigma-nya di situ perannya. Jadi pendekatan tool tadi ya. Ya, jadi Scrum ini mengakselerate dari Six Sigma Project itu supaya berhasil menghasilkan suatu produk atau services dalam bentuk digital. Oke, mudah-mudahan sudah jelas penjelasannya dan nanti mungkin bisa dicoba diterapkan di tempat Samrat magang ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak jawabannya. Ya. Bahkan yang lain, adik-adik bisa raise hand atau langsung voice out, silakan. Kalau saya lihat sekarang nih, dari Muhammad Ahmad, silakan Ahmad. Saya ingin bertanya mengenai tool-tool yang dipakai di fase analyze, Pak. Kan kalau saya lihat di measure itu mirip dengan yang setelah kami pelajari, yaitu control chart dan proses capability seperti itu kan. Sedangkan kalau di analyze itu awalnya dikorelasi. Apakah itu akan pada akhirnya mungkin berlanjut kepada hal-hal seperti regresi atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Ya, korelasi, regresi, hipotesis itu semuanya banyak di dalam analisis gitu. Nah, mungkin Pak Anwar apakah sudah ngajarin juga kalau data kita terdistribusi normal atau tidak? Nah, itu toolnya beda lagi gitu. Jadi banyak sekali cabangnya. Nah, makanya dalam Six Sigma tuh yang paling penting tahu tipe datanya, apakah data continuous atau atribut. Nah, itu nanti toolnya akan bercabang-cabang tuh, macam-macam tuh. Apakah kita punya mengukur defect atau defektif, apakah sampel kita sama atau berbeda-beda, beda lagi tool. Maka di fase analyze itu banyak sekali toolnya, yang semua statistik. Nah, sekarang kalau saya lihat perusahaan-perusahaan, kebetulan anak saya mungkin seumur adik-adik ya, juga lagi magang, kemudian ya itu ilmu statistik ini emang dicari di mana-mana gitu, karena kita harus mengolah data, melakukan analitik. Ya, jadi untuk Amar ya, jadi analisis yang dipakai untuk Six Sigma itu tidak terbatas kepada topik-topik analisis yang kita pelajari di mata kuliah ini, misalkan control chart, MSA ataupun capability studies, tapi ya mulai dari bagaimana menampilkan data secara grafik, misalkan pakai histogram dan sebagainya, terus analisis korelasi, uji hipotesis dan sebagainya, itu semua menyatu bahkan sampai design of experiment, gitu Pak Dewera ya. Iya. Ya, sudah terjawab Amar pertanyaannya? Ini skill yang dicari oleh semua perusahaan nih, kalau teman-teman bisa menguasainya gitu.
Ya, Tapi kalau saya lihat teman-teman udah punya basic yang sangat bagus, statistik gitu kan, lebih mudah. ya, ya. Ya mungkin Pak Dawera nanti mungkin kalau keberatan apakah materi tadi apakah nanti bisa di-share ke adik-adik saya? Ya, saya akan share. Ya, nanti saya share. Ya. Nanti akan saya ujikan Pak Dawera nanti yang ada di situ. Ya. Oh iya. Oke. Ya silakan adik-adik kalau ada yang ditanyakan mumpung ini Pak Dawera ini kalau ngasih training ini casnya ini saya tidak tahu berapa ini mumpung enggak ini ilmunya ini jadi silakan adik-adik kalau ada yang ditanyakan apakah ada peluang kalau misalkan magang atau dan sebagainya mungkin adik-adik kalau ditanya ada yang ditanyakan. Ya silakan. Ya mungkin sebagai tips juga gitu ya. Jadi saat ini kan banyak tuh. Nah dulu kan saya bekerja di Trakindo ya. Di Trakindo tuh alumni IPB juga sangat banyak. Nah kenapa alumni IPB sangat banyak? Itu kan kita punya divisi agriculture. Tapi walaupun misalnya tadinya dari IPB nggak menutup juga masuk ke mining, ke construction dan lain-lainnya. Nah kalau saya lihat, saya coba belajar ya dari perusahaan-perusahaan global itu emang sangat bagus sekali. Jadi dari Trakindo saya pindah ke Kuehne+Nagel ya, itu logistik company juga, pesaingnya DHL. Nah itu yang sangat menarik dari global company itu mereka punya knowledge apa istilahnya? Knowledge gitu ya, dalam sistem mereka tuh kita bisa belajar banyak sekali semua. Jadi semua metode yang ada di dunia itu ada di dalam sistem mereka. Jadi kita bisa belajar tuh banyak sekali. Jadi bisa kita cuma di departemen ini, tapi kalau kita bisa dapat akses sana, kita bisa belajar hal-hal yang di luar departemen kita. Atau mereka lagi mencoba menggunakan metode baru, kita juga langsung bisa melakukan gitu. Terus saya pikir di Trakindo itu saya udah cukup bagus gitu ya, mendapatkan knowledge gitu ya, ada bank knowledge-nya. Nah tapi kalau di global company itu lebih banyak lagi. Saya sangat kagum ya sama global company ya. Nah makanya seperti konsultan McKinsey, Accenture, EW itu. Nah itu kelebihan mereka emang di knowledge bank-nya itu. Jadi semua knowledge itu ada di sana. Nah, atau juga kalau teman-teman pengen dapat ilmu yang banyak, bisa juga masuk dulu ke global company ini. Nah, di situ proyek-proyek banyak, statistik itu banyak digunakan. Nah, kira-kira tergantung keinginan teman-teman seperti apa. Saya pengen eksplor lagi lebih banyak, mendapatkan ini baru. Nah, carilah perusahaan-perusahaan yang kira-kira cukup tepat lah untuk kita. Tidak hanya untuk magang, tapi juga untuk bekerja nantinya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dawera. Perlu adik-adik ketahui ya, Pak Dawera ini sudah master black belt. Jadi kalau tadi melihat dari step-stepnya mulai dari yellow belt, green belt, black belt, Pak Dawera ini sudah master black belt. Jadi kalau orang sudah master black belt itu dari sisi knowledge sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah levelnya sudah coach ya. Terus satu lagi kalau adik-adik nanti misalkan ada kesempatan ikut training yang Six Sigma certification itu nanti kalau adik-adik punya dalam sisi finansial insya Allah nanti tidak perlu takut miskin sudah di situ sudah karena sudah secara finansial itu akan mengikuti kalau adik-adik punya sertifikasi seperti itu. Silakan adik-adik mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada. Ini biasa Pak Dawera, Mas Iben kalau pas on the spot gini kadang-kadang pertanyaannya kurang, tapi begitu Pak Dawera pergi nanti pertanyaannya muncul, saya bingung jawabnya. Ayo, silakan. Ya, silakan. Ya, ada. Mungkin Dias, ada yang ditanyakan Dias? Dias, ada di sini? Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang malu-malu. Silakan kalau ada yang ditanyakan Dias. Dias masih kuliah apa udah magang juga? Belum?
Eh, ada sih Pak, intern tapi bukan di posisi data gitu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Mungkin lebih ke arah ini sih Pak. Saya mau nanya ini aja Pak. Mungkin buat kami semua ada ini nggak Pak, tips atau pesan gitu Pak buat kami mungkin Pak sebagai mahasiswa Pak. Ya, makanya saya lihat ada sekarang dengan ada program magang ini sangat bagus sekali. Jadi selama ini kalau kita lihat kan kalau sebelumnya kalau kita magang di perusahaan-perusahaan yang manajemennya tidak terlalu bagus, biasanya teman-teman tuh kan jadi kayak nggak ada kerjaan tuh, ngeluyur atau dikasih kerjaan yang administratif atau apa gitu. Nah sekarang bagaimana itu bisa diimprove? Bagaimana kita magang tuh kita udah langsung ikut dalam proses improvement. Nah cuma untuk masuk ke sana kita harus belajar dulu, belajar mengenai bisnis proses basic gitu. Nah kalau kita belajar bisnis proses kita udah kuasai, jadi kita masuk ke industri manapun kita udah bisa. Oh nih perusahaan ini bisnis prosesnya seperti ini nih. Nah dari sini saya bisa analisa ada proses-proses yang banyak waste, banyak bottleneck-nya. Kenapa ini jadi lama? Nah biasanya kenapa perusahaan itu mau anak magang karena pengen melihat orang yang dengan cara pandang baru, dengan cara netral gitu melihat perusahaannya apakah proses mereka ini bermasalah atau tidak. Karena kalau ditanya ke karyawan di dalam, oh aman-aman saja Pak, proses kita aman. Tapi kalau ada orang seperti magang ini, mereka melihat, loh kok kayak gini ya, kok nggak efisien ya. Nah itu yang disukai oleh perusahaan. Nah apalagi kalau kita punya inisiatif tuh, atau punya ide, punya usulan, atau kita membantu mereka untuk memecahkan problem mereka itu, membuat prosesnya semakin cepat, membuat produk semakin berkualitas, membuat prosesnya semakin rendah biayanya. Nah itu yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini gitu.